البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masih di muka surat 237. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, wa minal adillati aydan ru'yatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil jannati wan nar lailatal mi'raj. Termasuk dalil tentang adanya surga dan neraka adalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka di malam Mi'raj. Wa ra'a unasan yu'adzabun, beliau melihat ada sekelompok orang yang terkena siksaan. Fara'a az-zunata waz-zawani yu'adzabuna fi mithli tanur, beliau melihat para pezina yang lelaki dan para pezina yang perempuan sedang disiksa di suatu tempat seperti tanur. Wa kadzalika aidan al-murabi ra'ahu yasbahu fi nahrid dam, demikian pula orang yang bermain riba, orang yang melakukan praktek riba, Nabi melihat orang itu berenang di sungai darah. Walaupun untuk masalah ini yang di Sahih Bukhari dan diisyaratkan dalam Sahih Muslim adalah apa? Ini mimpinya Rasulullah SAW. Lalu beliau bercerita setelah subuh itu. Taib. Wa ra'al kadzdzab alladzi yushakku min kharuhu wa shidqah, dan beliau melihat seorang pendusta yang lubang hidungnya, demikian pula ujung mulutnya, ujung tepi mulutnya itu dirobek. Wa ra'a ghairahum, dan beliau melihat yang selain mereka juga. Wa ruwiya an ba'di salaf anna an-nara tafna ba'da mudadin mutatawilah, diriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya neraka akan rusak setelah waktu yang sangat panjang. Wa hadzal qaul yunsabu ila ba'di salaf, pendapat ini dinisbatkan kepada sebagian salaf, tapi semuanya dhaif, tidak sahih. Wa yastadilluna bil asar, mereka berdalilkan dengan beberapa asar. Walakin aksar hadhil asar dhaifah, tetapi mayoritas dari asar-asar ini adalah lemah. Wa minha ma ruwiya an Umar wa ghairih, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Umar dan yang lainnya. Laula bisa ahlun nari finnar qadra ramli alij lakana lahum yauman yakhrujuna min, seandainya penduduk neraka itu tinggal di dalam neraka sebanyak bilangan kerikil alij, niscaya pada suatu hari mereka akan memiliki suatu hari yang mereka akan keluar dari situ. Taib, ini dhaif karena sanadnya terputus antara Al-Hasan Al-Basri dan Umar ibn Al-Khattab. Taib, dan juga dari mana Umar mendapatkan itu, sementara ayat Quran dan hadis-hadis menunjukkan kekalnya penduduk neraka yang memang penduduknya, kata Rasulullah. Taib, al-muhim sanadnya terputus. Umar ibn Al-Khattab, Al-Hasan Al-Basri tidak jumpa Umar sebagaimana dalam catatan kaki itu. Taib. Wa qalu farqun baina khurujil usah wa baina khurujil kufar, ada perbedaan antara keluarnya pelaku maksiat dan keluarnya orang-orang kafir. Fal usah ukhriju wa hiya baqiyah, untuk pelaku maksiat mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan nerakanya masih ada. Wal kufar ukhriju minha ba'da nihayatiha, sementara orang kafir mereka dikeluarkan dari neraka setelah selesainya neraka, setelah habisnya neraka. Wa farqun baina man yukhraju minal habs wal habsu baqin, ada perbedaan antara orang yang dikeluarkan dari penjara dalam keadaan penjara itu masih ada. Wa man yukhraju minal habs li suqutil habs wantiqadih, dengan orang yang dikeluarkan dari penjara karena penjaranya jatuh dan runtuh. Fal kufar ma ukhriju
Lakin hiyalatin tahat, orang kafir tidak dikeluarkan dari neraka, tapi nerakanya yang habis. Lakin hadza qaulun yunsabu ila ba'dis salaf. Tapi ini pendapat yang dinisbatkan kepada sebagian salaf. Wa ba'du ahlil ilm jama'a bainahuma. Sebagian ulama menggabungkan. Tak perlu digabungkan kalau itu bukan wahyu, untuk apa digabungkan? Kalam yang bukan kalam orang yang bukan maksum, kata Imam Asy-Syaukani, tidak perlu dijamakkan. Karena apa? Bukan wahyu dan bukan dalil. Dan diselisihi oleh dalil dan diselisihi oleh para salaf yang lain. Tayyib, wa qal ma ruwiya an ba'di salaf bi fana'in nar. Apa yang diriwayatkan dari sebagian salaf tentang neraka itu akan rusak, yuhmalu ala anna naral lati tafna hiya narul usah. Dibawa kepada makna bahwasanya neraka yang akan rusak adalah nerakanya pelaku maksiat. Wa hiya tabaqatul ulya minan nar. Dia adalah tingkatan yang paling tinggi dari neraka. Tetap ini perlu dalil. Mana dalil dari Allah dan Rasul? Mana wahyu dari Allah? Mana hadis dari Rasul dengan sanad yang sahih bahwasanya ada sebagian neraka yang akan rusak, yang akan musnah dan semacam itu? Tak ada dalil yang sahih tentang itu. Baik. Fa idza kharajal usatu minha intahat wa faniyat. Kemudian apabila pelaku maksiat telah keluar dari neraka itu, maka neraka itu habis dan rusak. Wa amma tabaqatul kufar fahiya baqiyah. Adapun lapisan-lapisan untuk orang kafir, maka nerakanya itu kekal. Wa hadzal qaul hasan, pendapat ini baik. Li'anna nar darakat, karena neraka itu berlapis-lapis. Wa darakatul ulya fiha hiya darakatul usah. Lapisan yang paling tinggi adalah lapisan pelaku maksiat. Bahkan apa? Orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat justru adalah Abu Thalib, dan dia kekal. Tapi diletakkan di tempat yang paling ringan. Apakah dikatakan yaitu nerakanya itu akan rusak yang di situ? Dengan sebab dia di lapisan paling atas. Intinya tidak ada dalil yang sahih sama sekali yang menunjukkan sebagian neraka akan rusak. Makanya bagus bantahan dari Imam As-Sun'ani tentang masalah ini. Kitab beliau kalau tidak salah itu tajuknya Raf'ul Astar. Tayyib birodi alaman qala bi fana'in nar. Karena dulu punya bukunya di Damaj dan ditahqiq oleh Syekh Albani juga. Hadisnya semuanya dhaif yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Tayyib, kemudian disebutkan di sini wa amma darakatul kafarah fala tafna. Adapun lapisan-lapisan neraka untuk orang kafir maka tidak rusak. Wa dhahabal Jahmu bin Safwan ila annal jannata wan nar tafnayani jami'an. Jahm bin Safwan berpendapat bahwasanya surga dan neraka akan rusak semuanya. Dia tak punya dalil dan dia bukan nabi. Dan dia juga bukan ahli hadis, bukan ahli fikih, bukan juga ahli Quran. Dari mana dia punya pendapat itu selain dari akal-akal para ahli kalam. Baik. Fa angkara ahlu sunnati wa jamaati alaih, maka ahlu sunnah wa jamaah mengingkari dia. Wa bada'uh, mereka menghukumi dia mubtadi, dan dia kafir orang ini memang. Wa dhallaluh, mereka menghukumi dia ini tersesat. Wa sahubih, mereka meneriaki dia. Li'anna qawlahu hadha qawlun fasidun musadimun lin nusus. Karena ucapan dia ini adalah ucapan yang rusak, bertembungan, berbenturan dengan nas-nas. Wal Jahm kafir, Jahm bin Safwan kafir. Waqad kafaral Jahmiyata 500 alim. 500 ulama telah mengkafirkan Jahmiyah. Ulama di zaman siapa? Zaman Imam Al-Lalikai. Ditambah dengan sampai zaman Ibnul Qayyim sampai sekarang, wallahu alam berapa itu jumlahnya. Wa hadzal Jahmu lamma nazarahu jama'atun min falasifatil Hind minas sumniyah. Jahm bin Safwan ini tatkala dia didebat oleh sekelompok ahli filsafat dari India, dari sekte, dari puak Sumniyah, syakka fi rabbih, dia ragu tentang Rabbnya. Wa taraka sholata arba'ina yauman, dia meninggalkan sholat selama 40 hari. Wal iyadu billah. Summa naqasha syaitanu fi dhihnih, lalu syaitan mengukir ke dalam benak dia annallaha mawjudun wujudan mutlaqan,
bahwasanya Allah itu ada tapi dengan keberadaan yang mutlak, yakni annahu la yusbitu lillahi wujudan illa wujudan fi dzihni faqat, yaitu dia tidak menetapkan untuk Allah keberadaan kecuali keberadaan di dalam benak saja. Dalam kenyataannya Allah tidak ada. Na'udzubillah, kafir orang ini. Allah cuma ada dalam khayalan orang yang meyakininya, berarti na'udzubillah. Walazimu hadza ingkaru wujudillah. Konsekuensi dari ucapan ini adalah mengingkari keberadaan Allah. Fala yustaghrabu minhu qauluhu innal jannata wan nara tafnayan. Maka tidak perlu kita merasa heran dengan ucapan dia bahwasanya surga dan neraka itu akan rusak. Wa qala Abul Hudzail al-Allaf. Thayyib. Syekhul Mu'tazilah fil qarni salisil Hijri. Guru Mu'tazilah, cikgunya Mu'tazilah pada abad yang ketiga Hijriyah, bifana'i harakati ahlil jannati wan nar, yaitu mengatakan, yaitu berpendapat rusaknya gerakan-gerakan penduduk surga dan neraka, yaitu suatu ketika gerakan mereka akan habis, mereka akan beku, akan kaku bagaikan patung, seakan-akan dia sudah tahu saja. Dan dalilnya apa? Seakan-akan dia sudah melihat penduduk neraka, penduduk surga, dan melihat ribuan tahun ke depan atau jutaan tahun ke depan adalah seperti ini. Seakan-akan dia tahu. Tahu dari mana? Tayyib. Menjumpai nyawa dia sendiri aja dia tak tahu. Bagaimana dia membicarakan sesuatu yang jauh sekali. Wa annahum ba'da muddatin tawilatin yajmadun. Dan bahwasanya penduduk surga dan neraka setelah masa yang panjang mereka akan menjadi benda mati. Wa yakununa mithlal hijarah, menjadi bagaikan bebatuan, la yataharrakun, tidak bergerak. Wa qad naqashahul Imam Ibnul Qayyim, dia telah didebat oleh Imam Ibnul Qayyim. Tentunya apa? Ini maksudnya dibantah. Jelas Ibnul Qayyim tidak jumpa orang busuk tadi itu, si Mu'tazili itu. Tapi ini dibantah untuk apa? Sebagai pelajaran bagi kita dan sebagai hujjah terhadap orang-orang yang mengikuti pendapat dia. Rahimahullah fin Nuniyah, dalam kitab Nuniyah, wa fi ghairiha, dan dalam kitab yang lain. Wa syanna'a alaih, dan mengucapkan kalimat yang buruk terhadap orang Mu'tazilah ini. Wa qala mutahammikan bih, beliau berkata dengan cercaan yang besar pada orang itu, idza ja'a hadzal yaumul ladzi tafna fihil harakat, apabila datang hari itu yang pada hari itu gerakan-gerakan itu akan berhenti, ala fardhi qaulik, kalau sesuai dengan pendapatmu, famahalu man yatanawalu unqudan summa faniyatil harakatu faj'ah. Lalu bagaimana keadaan orang yang sedang mengambil satu tandan, mungkin tandan kurma atau setandan pisang atau setandan buah-buahan yang lain, kemudian gerakan-gerakan itu hilang secara mendadak. Hal yabqa ala hadhil hal, apakah dia tetap di atas keadaan ini? Wa yabqa maftuhal fam, dia tetap dalam keadaan mulutnya terbuka. Wa ja'ala yusanni'u alaih, mulailah beliau mencaci orang itu. Iya, berarti apa? Ahlul jannah berarti jadi bahan olok-olokan yang seperti itu. Na'udzubillah. Kemudian apa? Wa yadhkuru suwaran min hadzal qabil, dan beliau menyebutkan bentuk-bentuk dari pola orang yang seperti itu, akidah-akidah yang seperti itu. Fal maqsudu anna hadza qaulun fasid. Maksudnya di sini adalah bahwasanya ucapan tadi adalah ucapan yang rusak. Wa afsadu minhu qaulul Jahm. Yang lebih rusak lagi adalah pendapat Jahm yang dibahas di atas. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.